Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga sahabat Malimudo Channel dimana saja berada, khususnya saya secara pribadi berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga kelak kita mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Setelah kemarin dunia maya ya, mulai dari YouTube, mulai dari Facebook, Instagram dan lainnya dihebohkan dengan seorang ustadz yang katanya nih ustadz hijrah, ustadznya kaum milenial, dihebohkan bahwa ustadz tersebut ya memiliki beberapa pendapat-pendapat yang menurut ulama ahlu sunnah wal jamaah keliru dan menyimpang, bahkan menyesatkan. Seperti dia kemarin mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu pernah sesat. Na'udzubillah min dzalik, kita berlindung daripada akidah yang seperti ini. Kemudian dia mengatakan bahwa dalil-dalil nisfu Sya'ban dia katakan cacat semua, hadis-hadisnya cacat. Menurut saya ya otaknya itu yang cacat. Kemudian yang ketiga, dia mengatakan bahwa membaca kalimat Rabbil Fidli setelah ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ketika sholat kemudian dibaca Rabbil Fidli baru kemudian amin, ini tidak ada dasarnya. Kita telah jelaskan pada video sebelumnya bahwa itu ada dasarnya. Apa yang kita amalkan itu ada hadisnya. Jelas kemarin daripada sahabat Rasulullah ya, yakni sahabat Wa'il. Kemudian hari ini ya kita dikejutkan atau kita dihebohkan dengan beredarnya video ustadz tersebut. Tampak jelas ya video di mana ustadz tersebut membaca Al-Quran, tajwidnya sangat amburadul, bahasa Medannya itu amburadul, kacau. Kemudian bahkan ustadz ini sampai menambah-nambahi huruf di dalam Quran tersebut, di dalam ayat Quran tersebut. Padahal kalau kita lihat di videonya, ustadz tersebut memegang handphone. Artinya pasti dia melihat langsung, bukan menghafal tetapi melihat langsung daripada teks ayat tersebut dan diikuti oleh sekian banyak jamaah. Sesekali kita mendengar bahwa ketika ustadz tersebut salah di dalam membaca Al-Quran, tetapi kemudian jamaah benar dalam membaca Al-Quran. Yang saya heran, kenapa jamaah yang melihat langsung kesalahan-kesalahan fatal ustadz tersebut di dalam membaca Al-Quran, bahkan sampai menambah-nambahi huruf yang ada di dalam ayat yang dia baca, yakni Al-Baqarah ayat 221, tetapi biasa-biasa saja gitu, adem-adem saja gitu. Coba ya kita tonton. Saya sudah beberapa kali menonton video ustadz tersebut. Coba kita tonton videonya ya. Sekali, semuanya sekali. Surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 221, tentang larangan menikah justru ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuk. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. Gak jelas ya di mana wakofnya. Wala amatum mu'minah. Huruf hamzah dibaca seperti
huruf ain. ولأمة kacau. مؤمنة خير من مشركة. Kalimat yang kalau diberhentikan dibaca mim musyrikah menjadi mim musyrikat. ولو أجبتم Tak marbutah. ولو أجبتكم Walau a'jabatkum. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا والعبد مؤمن Wala abdum dibaca wal abdum. خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعون إلى Ini dia yang saya bilang tadi, wallahu yad'una. Seharusnya wallahu yad'u ilal jannah. والمغفرة بإذنه Sudah kita dengar. Sebenarnya ya, bagi saya, orang yang baru belajar membaca Al-Quran, kemudian dia mencoba untuk membaca Al-Quran, masih ada salah di mana-mana, kemudian dia masih ingin belajar dan terus mencoba, itu tidak ada jadi masalah. Cuma yang jadi masalah di sini adalah ketika orang yang seperti ini, orang yang bahkan membaca Al-Quran saja masih salah, bahkan menambah-nambahi huruf di dalam ayat tersebut, dan dia berceramah di hadapan orang ramai, Al-Quran saja masih belepotan, maka maklum saja ketika banyak fatwa-fatwanya yang keliru, banyak fatwa-fatwanya keliru sebagaimana yang kita sampaikan tadi. Maka dari sini ternyata benar apa yang diprediksi oleh guru kita Kiai Haji Abdurrahman Wahid, atau guru kita, guru bangsa, yakni Gus Dur, bahwa nanti akan banyak sekali orang-orang jahil atau orang-orang bodoh yang mereka itu menyampaikan ilmu agama, yang mereka itu mengajarkan ilmu agama ya, di hadapan ya, orang, menyampaikan ilmu agama tanpa ada sanad yang jelas. Padahal untuk menyampaikan ilmu agama, seseorang harus memiliki sanad yang jelas kepada siapa dia belajar, gurunya belajar kepada siapa, guru dari gurunya belajar kepada siapa, sampai kepada Rasulullah SAW. Dan sanad itu penting, karena para ulama mengatakan al-isnadu minad din, laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Jadi sanad itu maksudnya mata rantai ya, mata rantai keilmuan. Jadi saya belajar kepada guru saya almarhum Ustaz Muhammad Alamsan Nasution. Beliau belajar kepada gurunya Syekh Utsman bin Tusin Irbangis. Beliau belajar kepada gurunya Syekh Hasan Maksum. Syekh Hasan Maksum belajar kepada gurunya Syekh Ahmad Khatib Minangkabau, terus sampai kepada Rasulullah SAW. Ini namanya sanad, sanad yang jelas. Ya, atau ijazah, gurunya mengakui dia atau menyuruh dia untuk mengajar. Kalau begini, agama diajarkan oleh orang-orang yang tidak paham ilmu agama, hanya sekedar mencari sensasi saja. Bahkan, ya Allah, bacaan Al-Qur'annya juga masih banyak yang salah. Bagaimana lagi dengan dia memahami kaidah-kaidah fikih, memahami usul fikih dan lain sebagainya. Ini bahaya apabila kita membiarkan dai-dai atau ustadz-ustadz karbitan seperti ini menyampaikan ilmu agama ya di hadapan masyarakat.